Material gelas ya, terus bagaimana caranya kita, menempatkan label ya pada material gelas, contohnya itu adalah bentuknya itu misalnya bentuknya cube yang seperti, kalian lihat pada, monitor kalian. Sebenarnya kalau misalnya kita pertama kali membuka Blender, biasanya yang, kita lihat material yang kita lihat pertama kali itu adalah berkaitan dengan material, prinsipal BSDF ya, atau surface-nya ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini pada surface, itu menggunakan, prinsipal BSDF. Tapi yang akan saya jelaskan sekarang itu adalah bagaimana caranya kita, membuat material gelas berikut isinya ya, berikut isinya. Di tahapan pertama itu adalah silahkan kalian buat buka Blender. Jadi kita buka Blender. Setelah membuka Blender itu, kemudian masuk ke Edit Mode. Jadi setelah buka Blender, kita masuk ke Edit Mode. Sebentar. Ya, kita masuk ke Edit Mode ya. Masuk ke Edit Mode, Edit Mode, Edit Mode. Kemudian aktifkan face paling atas. Kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita sudah masuk ke Edit Mode, kemudian kita aktifkan face paling atas. Seperti ini. Kemudian tekan tombol X, kemudian delete faces. Jadi tekan tombol X, kemudian delete faces, kemudian delete faces. Nah, kalau kita lihat di sini itu adalah kalau kita ini anggap sebagai gelas, jadi gelas ini itu masih dalam kondisi tipis ya. Artinya materialnya itu sangat-sangat tipis sehingga kita perlu memberikan ketebalan pada faces ya. Proses memberikan ketebalannya itu kalian masuk lagi ke object mode yang ketiga ya. Kembali ke object mode. Nah, pada object mode kemudian pilih namanya modifier properties. Jadi kalian aktifkan modifier properties. Aktifkan modifier properties. Nah, baru kemudian pilih solidify. Pilih solidify, solidify. Dan pilih di sini nih. Di sini ada fasilitas solidify. Atur ketebalan faces itu dengan menggunakan thickness. Ya, seperti ini. Kita atur ya ketebalan gelasnya ya. Atur ketebalan dengan thickness. Atur ketebalan dengan thickness. Ya, thickness. Kemudian selain dengan thickness itu ada lagi yang harus kalian aktifkan itu adalah aktifkan opsi even thickness. Jadi aktifkan opsi even thickness. Jadi kenapa kita masih harus mengaktifkan opsi even thickness itu supaya ketebalannya sama ya. Jadi agar ketebalannya sama. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini membuat yang pertama itu adalah berkaitan dengan membuat gelasnya ya. Ini membuat gelasnya. Membuat gelas. Kapan membuat gelas? Membuat gelas. Nah, terus kemudian yang berikutnya bagaimana kalau misalnya kita membuat isi gelas? Ya, membuat isi gelas. Nah, tahapan berikutnya itu adalah yang B, itu adalah membuat isi gelas. Membuat isi gelas. Nah, ketika kita membuat isi gelas itu berarti yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah menambah
menambah loop cut ya, menambah cut untuk memberikan batas cairan istilahnya ya, batas cairan pada gelas ya misalnya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kalian aktifkan gelas dengan, select box atau move tool. Kemudian, eee, aktifkan edit mode. Jika kalau kita lihat di sini ya, kita masuk ke edit mode, ya kemudian kita tambahkan, loop cut. Jadi loop cut ini tuh adalah untuk menentukan, ketinggian, cairannya itu sampai di mana gitu ya. Aktifkan edit mode, kemudian tambahkan loop cut dengan menggunakan Ctrl R. Tambahkan loop cut dengan menekan tombol, Ctrl R misalnya, Ctrl R. Kira-kira di sini nih. Kita Ctrl R, ya, atau kita aktifkan face yang paling, ini ya, maaf ya, ini ada yang terlewat. Jadi setelah kalian pilih Solidify, maaf di sini ya, saya kelewat sedikit nih. Yang ke-8, langkah yang ke-8, apply Solidify. Apply Solidify. Kalau tidak di-apply Solidify, face pada bagian dalamnya itu tidak bisa diaktifkan. Jadi ketika sudah selesai sampai ke tahapan, pilih Solidify, atur thickness, kemudian atur event thickness-nya. Nah, di sini kalian pilih apply, Solidify supaya teraplikasikan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tahapan yang pertama ya, dari proses pembuatan gelas. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membuat isi gelas misalnya. Kalau kita membuat isi gelas itu berarti yang harus dilakukan itu kalian masuk ke edit mode. Nah, ini baru bisa diaktifkan nih. Aktifkan edit mode, kemudian tambahkan loop cut dengan menekan tombol Ctrl R pada bagian dalam gelas. Kira-kira seperti ini. Ctrl R, ya Ctrl R. Nah, kita bisa lihat ini kita bisa geser-geser ya. Tambahkan satu aja ya, satu loop cut. Nah, ini menentukan misalnya geser-geser ini adalah menentukan tinggi rendahnya misalnya cairan misalnya. Kemudian klik kiri, klik kanan untuk membuatnya menjadi permanen. Jadi ini ketinggian air lah ya. Kita anggap ini adalah ketinggian air. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Mbak. Paham ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita lakukan proses namanya menduplikasi phase yang akan dijadikan material air. Ini membuat isi gelas ya. Aktifkan phase yang paling bawah, aktifkan phase paling dasar, ya. Kemudian tekan Ctrl plus. Kemudian tekan Ctrl plus ya. Jadi untuk menambah phase yang akan diaktifkan. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan ini nih, klik ya, ini kan aktifkan phase dasar. Kalau kalian tekan Ctrl plus, nah gitu ya. Nah, kalau kalian tekan Ctrl plus itu secara otomatis dia akan naik satu tingkat ya ke atas. Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan ini gitu ya, phase paling dasar. Kalau kalian tekan tombol Ctrl plus, dia akan naik satu tingkat. Jadi aktifkan phase paling dasar, kemudian tekan Ctrl plus, dia akan naik satu tingkat ke atas. Jadi Ctrl plus itu untuk memperluas seleksi phase. Kalau Ctrl minus, dia akan mempersempit seleksi phase.
kontrol minus gitu ya, kontrol plus, kontrol minus, kontrol plus. Jadi itu fungsi dari kontrol plus ya. Nah, selanjutnya phase yang akan kita jadikan apa namanya, material ini kita duplikat. Duplikat dengan menekan tombol Shift dan D. Yang kelima. Duplikat dengan menekan tombol Shift dan D. Jadi tekan tombol Shift dan D, kemudian klik kiri ya. Kemudian klik kiri. Kemudian klik kiri pada mouse untuk menduplikat. Nah, hasil duplikat ini, perhatikan ya, hasil duplikat ini itu sebenarnya dia masih merupakan satu kesatuan dengan apa namanya, dengan objek gelas gitu ya. Jadi dia belum merupakan bagian yang terpisah. Kemudian tekan tombol Ctrl P ya. Jadi kemudian tekan tombol Ctrl P atau tekan tombol Ctrl P. Ya. Ya. Sudah? Kemudian tekan tombol ya. Kemudian tekan tombol P untuk memisahkan antara isi gelas dan gelasnya ya, dan gelas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kalian tekan tombol P, nah nanti ada pilihan spirit nih ya. Spiritnya itu kalian pilih by loose part. Jadi pilih by loose part ya. Pilih by loose part. Jadi secara otomatis dia sudah terpisah nih, merupakan objek yang terpisah. Coba kita kembali ke object mode dulu ya. Kembali ke object mode untuk melihat hasil pemisahan antara gelas dan isi gelas. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini nih, misalnya ini saya aktifkan ya, object mode. Ini antara gelas dan isi gelasnya itu sudah merupakan bagian yang berbeda tuh. Nah, gitu ya. Jadi dia merupakan bagian yang berbeda. Kemudian Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian tekan tombol P untuk memisahkan antara isi gelas dan gelasnya. Kemudian pilih by loose part. Kemudian kembali ke object mode untuk melihat hasil pemisahan antara gelas dan isi gelas. Nah, kemudian yang berikutnya, bagian isi gelas ini kan masih dalam kondisi terbuka ya. Nah, selanjutnya supaya dia tertutup itu adalah kalian aktifkan edge ya, aktifkan edge paling atas sambil tekan tombol ALT. Jadi kita masuk ke edit mode dulu. Aktifkan edit mode. Kemudian aktifkan edge paling atas. Jadi ini edit mode. Ini aktifkan edge paling atas itu sambil tekan tombol ini ya, apa namanya? Sambil tekan tombol ALT, klik ya, sehingga aktif semuanya nih. Keliling ya. Jadi kita aktifkan keliling seperti ini. Sambil tekan tombol ALT. Kemudian tekan tombol F ya. Selanjutnya tekan tombol F untuk mengisi space agar tertutup ya, agar tertutup. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini saya tekan tombol F, klik ya, ini ya, tekan tombol F, nah dia tertutup ya jadinya. Jadi tidak terbuka lagi seperti tadi nih. Kalau tadi kan terbuka.
Sekarang sudah tertutup. Sampai di sini paham? Paham, Mbak. Paham. Nah, ini adalah proses bagaimana caranya kita memberikan maksudnya membuat isi gelas ya dengan teknik tadi tuh dari awal nih, membuat isi gelasnya. Ini akan sering kalian gunakan, terutama yang berkaitan dengan proses menduplikasi dan memisahkan atau spirit ya, yang tekan tombol P ya, yang P ini nih, ini namanya spirit. Ini nanti akan sering digunakan. Nah, kemudian tampilkan overlay atau orientasi face ya, tampilkan orientasi face. Jadi fungsi menampilkan orientasi face itu agar kita bisa memahami atau bisa tahu bahwa face ini tuh adalah face-nya itu dalam kondisi tidak terbalik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, tampilkan overlay untuk melihat orientasi face. Jadi kalau kalian lihat di sini nih ya, ini saya pilih di sini itu ada namanya geometri, terus pilihannya itu adalah face orientation. Nah, ini diaktifkan. Jadi kalian aktifkan di sini nih, di overlay, viewport overlay, tampilkan viewport overlay, ini namanya viewport overlay untuk melihat orientasi face. Jadi aktifkan face orientation. Tanda biru ya, warna biru itu menunjukkan bahwa orientasinya sudah benar ya. Jadi warna biru menunjukkan orientasi yang benar ya. Orientasi yang benar. Sedangkan warna merah salah ya. Sedangkan warna merah salah. Jadi kalau misalnya kalian mengaplikasikan tekstur, itu yang teraplikasikan itu adalah di dalam box. Di dalam box ini nih. Kalau kita mengaktifkan tekstur itu yang terjadi itu di dalam box. Jadi di luarnya itu nggak kelihatan. Nah, kemudian aktifkan objek ya, aktifkan objek ya. Yang ke-12, aktifkan isi gelas. Kemudian aktifkan edit mode. Itu prosesnya itu seperti ini caranya. Aktifkan isi gelas, kemudian aktifkan edit mode. Nah, setelah mengaktifkan edit mode, kalian cukup pilih menu mesh. Ini tidak menggunakan shortcut ya. Pilih menu mesh, kemudian ada normal, kemudian pilih flip. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, mesh, kemudian ada normal, pilih flip ya, sehingga orientasinya itu sama. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi aktifkan isi gelas, kemudian aktifkan edit mode, pilih menu mesh, kemudian normal, kemudian flip. Kemudian yang berikutnya tampilkan viewport overlay lagi, nonaktifkan face orientation. Kemudian masuk ke viewport ya, viewport overlay, nonaktifkan face orientation. Nah, ini tahapan dalam pembuatan isi gelas. Nanti ini berlaku kalau misalnya kalian membuat botol di dalamnya ada cairan juga. Ya, ada botol tapi di dalamnya ada cairan. Nah, sekarang yang terakhir bagaimana caranya kita memberikan material pada gelas dan isi gelas. Oke, yang C ya, yang terakhir, jadi saya tidak butuh waktu lama, memberikan material.
Kita mulai dari yang pertama, mulai dari yang gelas terlebih dahulu. Gelas ya. Caranya masuk ke object mode ya. Tadi kan sudah ya, masuk ke object mode. Aktifkan objek gelasnya dengan select box atau selain select box atau dengan move tool. Ini kita aktifkan masuk ke object mode, aktifkan gelasnya dengan menggunakan move tool atau dengan menggunakan select box. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang ketiga, itu aktifkan material properties. Aktifkan material properties. Lihat di sini, material properties. Nah, kemudian surface yang kita gunakan itu adalah kita ganti menjadi glass BSDF. Ganti surface menjadi glass BSDF. Ganti surface menjadi glass BSDF. Jadi permukaannya kita ganti menjadi surface glass BSDF. Kita lihat di sini ya. Surface-nya jadi glass BSDF. Nah, face ini itu tidak akan kelihatan ya. Jadi hasilnya itu belum kelihatan. Ini kita nonaktifkan dulu. Jadi sebenarnya hasilnya belum kelihatan. Kelihatannya itu kalau kalian aktifkan viewport shading-nya itu adalah render. Ini basic-nya itu sudah kelihatan seperti ini kira-kira. Kalau basic-nya render ya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Surface-nya itu glass BSDF. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ganti render engine-nya itu kalian ganti menjadi cyclist. Ganti render engine-nya itu menjadi cyclist. Jadi ganti render engine menjadi cyclist ya. Bukan EV ya. Bukan yang EV. Jadi bukan menggunakan yang EV bukan, tapi menggunakan yang cyclist. Kemudian tambahkan, jangan lupa ya, tambahkan plane ya, tambahkan plane. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini sudah jadi ya, tampak depan. Ini saya pindahkan semuanya ke atas ya. Kita tambahkan plane, shift A, plane. Seperti itu, tampak samping. Kemudian kita scale, scale. Nah, kita lihat di sini nih hasilnya. Sampai di sini jelas? Jadi kita sudah dapatkan efek gelasnya itu kira-kira seperti ini. Ini gelas ya. Sekarang kita masuk ke isi gelas yang B. Yang B itu adalah isi gelas. Nah, ketika isi gelas itu berarti kalian masuk ke masih di object mode ya. Aktifkan object mode. Kemudian aktifkan isi gelasnya. Isi gelas. Jadi ini kalian aktifkan object mode, terus kemudian aktifkan isi gelasnya. Kira-kira seperti ini kan? Nah, pada isi gelas ini, kemudian kalian aktifkan material properties lagi. Aktifkan material properties. Jadi berikutnya itu adalah aktifkan material properties. Nah, kalian lihat material yang teraplikasikan di sini itu sebenarnya material yang sama ya. Makanya di sini akan muncul angka 2 nih. Akan muncul angka 2. Klik tombol ini nih, tombol angka 2-nya nih ya. Jadi ini diklik supaya dia menjadi pewarnaannya itu menjadi tersendiri. Klik tombol
number user nih ya. Ini kalian pilih ini, new material boleh, atau kalian gunakan ini juga boleh. Kalian pilih new material aja. Ya, kalian gunakan ini atau kalian gunakan ini sama aja. Kemudian pilih new material. Ya, selanjutnya pilih new material. Yang keempat ya. Pilih new material. Nah, kalian ganti surface menjadi principal BSDF. Ganti surface menjadi principal BSDF. Jadi ini kita ganti nih menjadi principal BSDF. Nah, seperti itu. Pilih warna pada pilih warna pada base color. Yang keenam, pilih warna pada base color. Jadi ini kita pilih warnanya di sini nih, pada base colornya. Kita pilih misalnya, oh saya mau warnanya hijau atau orange gitu ya. Ini warna yang kita butuhkan. Sampai sini jelas? Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Jadi antara isi gelas dan gelasnya itu akan seperti itu. Beda ya, beda dari sisi material. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tinggal kalian atur pencahayaannya nih. Biasanya pencahayaan itu menggunakan area diperbesar gitu kan. Areanya kita perbesar, terus kemudian oh jangan 1000 watt deh misalnya. Saya tambahkan jadi 5000, misalnya 5000 watt. Kita bisa lihat perubahannya pada gelas itu kira-kira seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, saya di gelasnya itu kok jadi warna hitam, Pak? Nggak transparan, Pak? Render engine-nya udah diganti ke cyclist belum, Mas? Sudah, Pak. Coba share screen ke saya. Share screen ke saya. Coba Mas, share screen ke saya. Udah di share screen? Gak kelihatan nih, tapi amatir. Coba cek, dibuka blendernya. Udah? Oke, coba lihat sudah checklist ya. Terus kemudian coba kalian masuk ke ini material properties, Mas. Material propertiesnya mana? Glass base deh. Sudah. Roughness-nya coba dikurangi, coba roughness-nya. Oke, ini harusnya sih itu ya. Kamu pakai ininya berapa? Blendernya blender versi berapa? Oke, ditutup aja dulu. Ini harusnya sih bisa ya. Coba kamu bikin kotak dulu, Mas. Bikin kotak dulu. Add. Masih sama nggak? Berarti ngebug kalau gitu. Nggak. Cyclist sudah. Pakainya jangan CPU tapi GPU coba. Device-nya. Biar agak lebih cepat sedikit. Bikin cube. Naikkan ke atas, geser ke samping. Coba. Paling atas kelas coba. Nah, terus kemudian kamu coba ini diaktifkan.
Kamu coba pakai material, ganti new. Coba pilih surface-nya itu ganti glass based glass. Bisa kan tuh? Prosedur di awalnya salah tuh, Mas. Oh iya, Pak. Ya, paham ya? Bisa kan? Iya, Pak, Bisa, bisa, Pak. bisa kan? Nah, jadi lebih ke prosedur tadi pas pada saat pembuatannya itu saya nggak lihat ada mungkin ada kesalahan dalam prosesnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, minggu depan ini teraplikasikannya itu bisa seperti ini nih sebenarnya. Saya minta sebentar ya, waktunya sedikit aja saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan tadi itu nantinya itu bisa berfungsi untuk pembuatan, misalnya kita membuat botol ya, X, delete. Delete, 1. Sudah bisa melihat monitor saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, coba perhatikan. Saya akan membuat botol ya. Berarti basicnya itu adalah silinder. Saya naikkan ke atas. Nah, silindernya itu kemudian saya perbesar, saya tinggikan. Edit mode, saya tinggikan seperti ini. Yes, naikkan ke atas. Kemudian tekan tombol extrude, naik, kemudian scale, ya, naikkan lagi. Kemudian extrude, scale, naik. Kemudian extrude lagi. Ya. Nah, kemudian saya akan membuat ini menjadi lengkung, berarti harus saya aktifkan ini dengan menekan tombol ALT. Ya, ALT klik, Ctrl B, bevel ya, kemudian kita scroll. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bawah juga sama. Ctrl B, tarik, ya. Nah, terus kemudian yang ini sama. ALT, Ctrl B, tarik. Ya. Ini adalah botol yang akan kita kerjakan ya. Ini botol yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian yang bagian atasnya, perhatikan. Yang pada bagian atasnya ini kita hapus. Jadi face-nya ini kita hapus nih. Up. Ini ya. Kita hapus. Kita buat terpisah nih. Botolnya itu kita buat terpisah. Kalau menghapus itu berarti kan tekan tombol Shift D ya. Kan? Jadi kita pisahkan berarti Shift D, klik ya. P, kemudian by loose part. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah terpisah nih. Sudah terpisah. Object mode ya. Kita bisa lihat di sini ini sudah bagian yang terpisah. Ini bagian yang terpisah. Oke, kita anggap ini hasil duplikatnya kita sembunyikan atau yang atas silindernya kita sembunyikan gitu ya, supaya bisa terlihat apa namanya, kita akan menghapus bagian yang tidak kita perlukan dulu misalnya. Gitu ya. Ini sudah terlihat ya, kira-kira seperti itu. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, sekarang saya akan menghapus lagi bagian yang tidak kita perlukan. Jadi ini saya hapus. Yang satu ini saya hapus. Seperti itu, tekan tombol X. Sudah dipergunakan untuk tutup botolnya. Ya. Perhatikan, jadi atas dipergunakan untuk tutup botol, yang ini dalam kondisi kosong seperti ini yang nantinya akan dijadikan gelas. Bagaimana cara mengatur ketebalannya? Ketebalannya itu berarti tadi saya sudah jelaskan menggunakan Solidify ya. Gunakan Add Modifier, terus pilih Solidify, tambahkan thickness-nya seperti itu, terus Even thickness-nya diaktifkan, kemudian jangan lupa di-apply.
Masuk ke edit mode. Kerangka ya, saya pakai kerangka, maaf. Model ini saya aktifkan face paling dasar dulu. Klik, gitu kan. Kita lihat nih, yang mau diaktifkan sampai batas gelasnya itu sampai mana? Berarti kontrol plus naik, dia naik. Ini merupakan, tadi itu fungsi kontrol plus itu adalah untuk ini. Jadi batas cairannya itu sampai mana nih? Misalnya sampai sini gitu. Nah, ini batas, oh minus ya. Nah, ini batas cairannya sampai sini lah ya. Kemudian tekan tombol Shift dan D. Klik, kemudian tekan tombol P. Loose path. Sama persis seperti tadi ya. Kemudian object mode. Bedanya ini botol aja. Sekarang yang berikutnya itu adalah kita aktifkan edge-nya. Edge paling atasnya. Kita sembunyikan dulu. F untuk mengisi face. Nah, gitu. Kita cek viewport overlay, face orientation-nya. Oh, warnanya masih merah. Berarti kalau warnanya masih merah, berarti saya aktifkan semuanya. Kita pilih menu mask, normal, flip. Jadi dia menjadi normal nih face-nya. Kemudian kita tampilkan lagi botolnya, kita tampilkan lagi misalnya tutup botolnya, baru kemudian kita berikan material ya. Kita kembalikan face orientasinya, kita beri material nih. Oh, yang ini menggunakan yang isi botol menggunakan material biasa gitu ya, warnanya misalnya hijau ya, dengan prinsipal BSDF. Terus kemudian ini saya aktifkan lagi, saya pilih new, ini menggunakan glass BSDF misalnya, glass BSDF. Yang ini menggunakan warna yang sama dengan warna yang tadi ya. Materialnya akan ganti material yang sama dengan warna yang hijau tadi. Sehingga kalau kita lihat previewnya hasilnya seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, ini kan seperti seolah-olah kan ada ada efek putih ya. Efek putih ini tuh disebabkan itu antara gelas dan isi gelasnya itu terlalu rapat atau terlalu berhimpitan. Nah, ini gampang, tinggal kalian skala sedikit aja untuk supaya hasilnya itu tidak terlihat berhimpitan. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Pelajari untuk glass materialnya. Jadi ada 3 topik ya. Pertama itu adalah membuat gelas, membuat isi gelas, terus kemudian memberikan material ya. Jadi dari gelas sama isi gelas. Dah selesai. Nah, minggu depan kita belajar label, aplikasikan label ini itu ke dalam permukaan gelas. Nah, ini tekniknya agak berbeda ya. Tekniknya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita nanti akan berkaitan dengan penggunaan alpha ya namanya. Jadi menggunakan alpha channel. Ya, dari saya itu saja. Minta maaf mengganggu waktu liburnya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.
Iya, sama-sama.